Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita sambung pada malam ini daurah malam ketiga ya. Kita sambung pada pasal kedua, ya, bab kedua. Saya tak tahu ada soalan-soalan nih. Tak ada. Oke. Kalau tak ada soalan, kita sambung terus kepada soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua ini berbicara tentang perbahasan utama ya. Perbahasan utama dan yang asil, yang murni, asli ya, di dalam tasawuf. Memang di dalam kitab-kitab Bismillahirrahmanirrahim, di dalam kitab-kitab tasawuf memang ratusan ya permasalahan yang ditulis, yang dibahas di dalam tasawuf ya, puluhan ribu mungkin. Dan di tengah-tengah di tengah-tengah pemaparan permasalahan tasawuf pun ada juga pembahasan tentang masalah-masalah yang bersifat historik ya, sejarah, atau berbicara tentang imam-imamnya, a'immahnya, para mursyidinnya, para pimpinannya, dan para ulamanya yang menekuni ilmu tasawuf. Tetapi sebetulnya pembahasan utamanya ya, mabhas ar-ra'isiyah ya, atau al-maudu' ar-ra'isi ya, tema yang apa yang paling tepat, maudu' ra'isi itu. Maudu' itu apa artinya? Tajuk ya, memang tajuk ya. Sebuah ilmu mempunyai maudu', tajuk ya. Tajuk utama, tajuk yang murni itu hanya kembali kepada dua perkara. Yang pertama tentang an-nafsu, kedua tentang ar-rabb, diri dan Tuhan, manusia dan Tuhan, manusia dan Allah. Pembahasan ini kedua-duanya saling melengkapi, menyempurnakan. Namun pembahasan yang pertama tentang nafsu itu adalah sebagai wasilah, dan pembahasan tentang Rabb itu sebagai ghayah, tujuannya. Maka berarti di pembahasan tasawuf yang paling utama adalah az-zatul aliyah, zat Allah. Pembahasan zat Allah ini bukan mahiyahnya, bukan esensinya, bukan, tetapi bi'tibari ma'rifatiha ya, bagaimana ma'rifat, mengenal kepada Allah ya, kepada zat ilahiyah itu. Dalam waktu yang sama tasawuf juga membahas tentang an-nafs ya, an-nafs, yaitu tentang al-lataif ar-rabbaniyah an-nuraniyah. Jadi pertama tentang az-zatul aliyah, ini pembahasan utamanya ya. Yang dibahas adalah bagaimana mengenalnya, bagaimana mengetahuinya, bagaimana ma'rifatnya itu. Nah, yang kedua adalah tentang al-lataif ar-rabbaniyah an-nuraniyah. Ya, apa al-lataif ar-rabbaniyah an-nuraniyah itu? Yaitu tentang membahaskan tentang zat halus
Ya, al-lataif itu zat yang halus. Ar-rabbaniyah yang bersifat rabbani. An-nuraniyah bersifat nur. Kita sering mendengar ada kamu tidak punya hati nurani. Ya. Nah itulah hati nurani, jiwa nurani. Ya, itu yang menjadi pembahasan tentang tasawuf. Nah, jiwa zat yang halus itu diberikan sifat bersifat rabbani. Ya. Kenapa? Karena Allah pun berfirman kunu rabbaniyin. Ya. Yang lalu zat yang halus ini, yang bersifat nurani ini, yang bersifat rabbani ini, itu ada 4. Pertama, apa yang disebut an-nafsu. Yang kedua, apa yang disebut al-aqlu. Yang ketiga, apa yang disebut al-qalbu. Yang keempat, apa yang disebut ar-ruh. Ya, 4-4-nya ini adalah sebetulnya tunggal satu. Nurani. Latifah nuraniyah. Zat yang halus, yang bersifat nurani. Ya. Namun dikasih sifat juga ar-rabbani. Ini mengambil dalil firman Allah surah Al-Imran ayat 79, yaitu kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang yang rabbani. Artinya orang-orang yang rabbani itu orang-orang yang ruhaniyun, ya. Bukan orang-orang yang jusmaniyun, ya. Makanya disebut mereka itu ahlillah, ya. Nah, zat yang halus yang bersifat nurani ini itu ada 4. Istilahnya ada 4. Namanya ada 4. Ada yang dinamakan akal, dinamakan nafsu, dinamakan kalbu, dinamakan ruh. Dan 4 istilah ini dibahas di dalam tasawuf yakni sekaligus. Ini sebagai wasilah. Kalau tadi pembahasan utama adalah tentang zat Allah dari segi ma'rifatnya, untuk mengenalnya. Yang kedua, dalam waktu yang sama juga selalu ngebahas tentang zat yang halus ini. Apa yang disebut akal, nafsu, kalbu, dan ruh. Ini sebagai wasilah untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rabb. Oleh karena itu, kunci mengenal Allah itu, ini sebagai tujuan ilmu tasawuf, adalah mengenal dirinya, mengenal zat nurani yang halus itu. Ya. Sebetulnya mengenal zat nurani yang halus itu istilahnya ada 4. Nafsu, akal, kalbu, ruh. Gitu. Tapi ketika dari 3 istilah ini diambil satu istilah saja yang dominan, an-nafs. Kenapa? Karena ini problem istilah yang paling besar dari zat yang halus ini nafs ini. Ya. Tapi sebetulnya nama lain dari tasawuf juga diambil dari 4 istilah ini. Ya. Ada yang menamakan ilmu ini adalah tarbiyah ruhiyah. Ada yang menamakan ilmu ini adalah tahzibul qulub.
Ya, ada yang menamakan ilmu ini tazkiyatun nafas. Ya, ada yang menamakan juga tahzibul aql. Jadi nama itu mencerminkan tajuk utama dia. Jadi seorang sufi, masyayikh ya di dalam tarekat itu dia tidak pernah berhenti. Apa yang dibicarakannya itu saja. Kepada siapapun, dimanapun, bila pun, ya, yang disebut, yang dibicarakan itu saja. Sehingga orang sufi tengok kaidah nahu saja, ya, dia baca kaidah nahu, kaidah alfiyah, tapi maknanya makna nafsiyah, makna, ya. Sehingga ada kitab Nahul Qulub, ya. Karena concernnya itu adalah itu. Ya, maka Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda kebesaran kami fil afaq, di cakrawala alam semesta ini. Ini adalah objek akal. Disuruh memandang. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Ini objeknya adalah kalbu, zauq. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata kepada mereka bahwasanya dia adalah hak. Awalam yakfi bi rabbika, apakah Tuhanmu tidak cukup? Annahu ala kulli syai'in syahid, bahwasanya dia itu, Tuhan itu syahid kepada segala sesuatu. Ya. Dan kemudian ada satu hadis yang selalu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya. Meskipun ayatnya ini, lafalnya ini kembali kepada tabi'in, yaitu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Ya. Jadi ungkapan ini, man arafa nafsah arafa rabbah, ini sekaligus menerangkan tentang maudhu raisi asil di tasawuf. Ya, tajuk utama, man arafa nafsah arafa rabbah. Ya, faqad arafa rabbah ini, ya, merupakan dua tajuk dasar utama pembahasan tasawuf. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada kita kecuali diri kita. Kalau kita tidak kenal diri kita, bagaimana mau mengenal Tuhan? Orang jika sudah selesai dengan dirinya, maka dia tidak punya pertikaian dan tidak punya problem kepada diri di luar dia. Kenapa? Karena setiap diri itu berjalan dengan ketentuan Tuhannya. Kalau dia tidak selesai dengan dirinya, maka dia pun pening dengan diri di luar dia itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Ya. Orang tak terima, orang kecewa, orang tersinggung, orang itu sebetulnya dia hanya dengan dirinya persoalannya. Orang berjalan tidak akan berhenti itu. Ya. Maka jika orang masih mempersoalkan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa, berarti dia belum kenal dirinya.
Kenapa tidak tanyakan kepada dirinya saja, kenapa kamu begitu? Nah, itu kan tidak selesai dengan dirinya namanya. Nah, pendidikan di dalam tarbiyah sufiyah itu, tasawuf itu, ya. Kenapa arahan-arahan dalam tasawuf itu setiap murid hanya memperhatikan dirinya. Tidak boleh turut campur orang lain. Tidak boleh mengkritik ini itu. Nah, mereka mengklaim orang sufi itu tidak boleh mengkritik gurunya, tidak boleh mengkritik ulama. Itu tidak betul. Nabi pun dikritik, apa dikritik? Itu artinya orang itu tidak pernah mengalami tarbiyah dalam akhlak. Bahwa kalau orang tahu bahwa ibadah itu sulit menghadapi nafsunya sendiri, ya, dia akan berhenti ngomong seperti itu. Ya, kalau dalam konteks tarbiyah itu bunyi kebodohannya tentang tarbiyah. Jadi ya, tarkul jawab adalah jahil jawab. Ya. Maka orang itu mesti mengerti bahwa tasawuf itu tarbiyah. Itu saja. Ya. Apabila dia sudah mengenal dirinya bahwa semuanya adalah kehendak Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Tuhanmu yang menciptakan mengikuti kehendaknya dan memilihkan untukmu. Ya. Dan itu yang paling hampir dengan dirinya, dengan dia, dengan kita ini adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dan kami tahu nafsu yang membisiki dia itu, yang menyuaswis dia. Artinya suara dalam diri itu, nafsu itu timbul dari sifat-sifat diri. Dia punya keinginan, punya fungsi yang bekerja, yang Allah ciptakan, dan hanya Allah yang mengerti. Ya. Yang mengerti kepada setiap ciptaannya hanya penciptanya. Maka ada ungkapan orang sufi, yang mengerti anak kecil itu ibunya. Ada istilahnya begitu. Yang mengerti anak kecil itu ibunya. Ya, disebut ibunya, bukan bapaknya tuh. Ya. Saya sering dengar Ahmad itu cakap, saya tak paham, tanya emaknya itu cakap apa tuh. Ya. Yang mengerti kita adalah penciptanya. Maka kita jangan pernah merasa pening, aku tak mengerti dengan dia. Yalah, apa urusannya kita dengan orang? Kenapa kita menghandle sesuatu yang bukan kita punya kerja? Ya. Orang sufi sendiri kalau bicara, aku biarkan diriku kepada penciptanya dan aku tidak pernah memikirkannya. Dia bilang, atruku hadza libaniha, katanya. Atruku hadzi libaniha. Baniha itu yang membinanya. Ya, karena Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu, kata Allah, apa yang dibisiki oleh nafsunya itu kepadanya. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka kalau kita nak mengerti kecenderungan nafsu ini, miliki nur ilahi itu, miliki Allah itu, baru kita akan mengerti diri kita. Bila sudah mengerti diri kita, maka kita lihat bahwa
ada yang seperti kita ada di luar diri kita dan berbilang ramai, ya, dan kita di situ menyaksikan itu. Nah, jadi yang dibahas yang paling utama dalam tasawuf adalah dua ini. Pertama adalah zat al-aliyah, yaitu zat Allah. Yang dibahasnya adalah bagaimana ma'rifatnya, bukan mahiyahnya, esensinya, jauharnya atau apa, tak ada. Allah gaib mutlak. Ya. Yang kedua adalah tentang zat yang halus, ya, yang bersifat nurani dan rabbani. Nah, itu tadi ada 4, nafsu, akal, kalbu, dan ruh. Ya. Nah, sekarang kita membahas yang pertama. Kan ada 2, yaitu tentang latifah rabbaniyah dan tentang ma'rifatul rabb. Ya. Nah, maka yang pertama yaitu kita membahas tentang al-lataif ar-rabbaniyah an-nuraniyah. Zat, ya, halus yang bercahaya dan bersifat rabbani, yaitu nafsu, akal, kalbu, dan ruh. Nah, di sini kita memahami dulu bahwa akal, kalbu, ruh, nafsu itu adalah nama istilah yang sudah lama dikenal orang itu. Karena 4 nama ini sangat dekat dengan kehidupan orang. Namun kita menyaksikan bahwa, mendapatkan bahwa umumnya manusia ini membahas tentang 4 perkara ini terjadi tumpang tindih, terjadi kerancuan, campur aduk. Ya. Campur aduk, tahu campur aduk? Sama, campur aduk. Ya. Dan kesalahannya adalah memahami terminologi ini. Nah, kesalahan itu sebagiannya ada yang besar dan ada sebagiannya yang kecil. Ya, dan ada sebagiannya kesalahannya ya tidak memberikan kesan, ya, atau pengaruh apapun. Nah, kita dapatkan juga campur aduk ini, pemahaman ini itu terjadi pada orang muslim dan juga pada orang non muslim. Kalau pada orang non muslim kita oke, tak ada masalah. Coba kita cek orang non muslim yang melahirkan ilmu psikologi itu. Ulama Islam menerjemahkan ilmu nafsi. Kalau dalam tasawuf bicara tentang an-nafs, inilah pembahasan tasawuf. Tapi tasawuf ketika membahas nafs, sebetulnya itu adalah unwan saja, nama depan saja. Sebetulnya yang dibahas adalah al-latifah rabbaniyah an-nuraniyah, itu yang dibahas. Zat yang halus, yang bersifat nurani, itu yang dibahas. Tapi nama depannya dikasih an-nafs. Jadi apabila di dalam Islam, di Al-Quran dan hadis bercerita tentang an-nafs, itu adalah tentang latifah nuraniyah rabbaniyah. Yang yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ini ruh juga nama lain dari nafsu. Makanya tadi nafsu itu hanya nama depan. Orang sufi ketika menamakan ilmu ini sebagai tazkiyatun nafas, dan nama nafsu ini dijadikan nama depan, tajuk utama dalam ilmu ini, mereka punya argumentasi yang sangat argumentasi yang sangat komprehensif, yang luas, yang integral. Apa integral itu?
yang integral lah, menyeluruh dan menyentuh kepada seluruh bagian. Kenapa tidak ruh yang dibahas, tidak akal yang dibahas, tidak kalbu yang dibahas? Tapi pada pembahasan detailnya menyentuh semua. Ya. Maka ulama Islam pun ketika menerjemahkan psikologi, ya, psikologi, ilmu nafas, ya, teliti sedalam-dalamnya ilmu psikologi, tidak ada bahas tentang ruh sama sekali. Bahkan tidak ngerti tentang ruh. Apalagi orang awam kalau cerita saya telah memanggil ruh Syekh Abdul Qadir dipanggil, rupanya jin. Mana ada ruh dipanggil? Artinya jika kesalahan itu terjadi, ya, pada non muslim itu la nastaghrib, yani tidak aneh. Tetapi kalau di kalangan muslim sepatutnya tidak terjadi seperti yang terjadi pada non muslim itu. Bahkan makna-makna kalbu, nafsu, akal, ruh ini mesti wuduh bagi orang muslim. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis sebagai sumber syariat ini telah menggunakan istilah ini berulang-ulang dengan jelas maknanya. Wa nafsin wa ma sawwaha kullu nafsin dha'iqatil maut. Ya. Dan Al-Quran dan hadis ini telah menggunakannya berulang-ulang. Nah, kenapa terjadi campur aduk itu? Ini karena ini apa? Campur aduk inilah ya akal apa lain dengan kalbu, kalbu apa lain dengan roh, roh apa lain dengan nafsu. Akhirnya campur. Inilah yang mengakibatkan orang-orang orang muslim menggunakan istilah ini pada makna yang bukan makna yang diberikan oleh agama, oleh syariat, oleh Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak membahasnya dengan tuntas, mengkajinya dengan tuntas. Terjadilah kekeliruan, kerancuan dalam perkara ini. Ya, akhirnya dengan sebab pembahasan ini juga di kalangan umat Islam saling mengkafirkan, saling mengingkari. Ya. Justru perkara-perkara yang sudah maklum, ya, maklum bid-darurah lagi. Ditambah pembahasan ini terdapat hanya di dalam ilmu tasawuf, tidak ada di ilmu lain. Ilmu tasawuflah yang membahas perkara ini panjang lebar, bahkan kedetailan tasawuf dalam membahas ini melimpah-limpah. Karena memang ini adalah tajuk utama, perbahasan utama. Ar-Ra'isi, Al-Asili. Ini pembahasan. Ya. Nah, maka sebelum kita membahas tentang empat istilah ini, kalbu, akal, nafs, nafsu, kalbu, atau nafsu, kalbu, akal, nafsu, kalbu, ruh. Sebelum kita ngebahas secara khusus ya pendapat orang sufi, ya, secara tafsir di dalam ilmu tasawuf, maka kita ingin terangkan dulu nama-nama atau istilah-istilah ini ya secara umum di dalam Al-Quran dan hadis, di dalam agama Islam. Ya, kita masdarnya, artinya panduannya Al-Quran dan hadis. Ya, maka